Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsco Academy Channel. Berjumpa kembali dengan kami, PT Netsco Daya Utama. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bidang listrik. Di video ini adalah video yang ke-11 dari rangkaian keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik ini. Mungkin untuk sekedar mengingatkan bagi Bapak Ibu semua yang ketinggalan video-video kami, Bapak Ibu semua bisa melihatnya di channel YouTube kami, yaitu Netsco Academy Channel. Baiklah, untuk video ini kita langsung saja untuk mendengarkan atau menyimak penjelasan Pak Hirman Karim di video ke-11 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di bidang listrik. Baik, silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dan meneruskan lagi mengenai keselamatan kesehatan kerja listrik. Modul atau video nomor 11 yang akan kita bahas. Jadi, safety aspects more than just you. Maksudnya aspek keselamatan kerja itu lebih sekedar daripada kita-kita ya. Jadi harus melibatkan orang-orang di sekitar kita. Dan untuk memulai safety yang utuh, keselamatan kerja yang paripurna di dalam pekerjaan, maka kita harus membentuk tim yang kuat, saling mendukung, mencapai budaya ketiga di Indonesia, khususnya tentu di tempat kerja kita. Jadi materi yang kita bahas ini dengan video nomor 11, yaitu Electrical Safety Rules Awareness. Kita mengenali bahaya melalui aturan dan undang-undang ketiga. Jadi kita akan mudah memahaminya. Ini pengawasan norma keselamatan kerja listrik. Di mana di sini nih materinya sebenarnya adalah untuk ahli K3. Ahli K3 dia harus mengerti norma-norma mengenai pengawasan K3 listrik. Jadi bukan berarti bekerja sebagai orang listrik, bukan, tapi mengetahui dan mengenali dan memahami norma-norma pengawasannya atau pengawasan norma keselamatan kerja listrik. Jadi pengawasan keselamatan kesehatan kerja listrik karena perlu diawasin secara serius karena ada bahaya yang harus kita kenali, harus kita nilai tingkat risikonya dan diterapkan kontrol. Materi dari keselamatan untuk silabus A3 umum ini semuanya totalnya 20 item. Jadi sampai sekarang ini kita sudah melaksanakan kebijakan ketiga, item pertama, item kedua 1970. Ini berupa undang-undang yang sangat penting sebenarnya, tapi masih banyak orang yang belum paham penerapannya di perusahaan-perusahaan, padahal sudah 53 tahun. Yang berikut mengenai konsep dasar K3. Ya, ini juga dibahas secara komprehensif yang sudah jadi YouTube-nya. Berikut P2K3, yaitu adalah grup panitia pembina keselamatan kerja yang dipimpin langsung oleh pimpinan puncak di perusahaan, oleh direktur. Grup ini yang menjadi ujung tombak untuk keselamatan kerja di perusahaan. Kalau ujung tombaknya tumpul, maka akan terjadi kecelakaan. Jadi itu saja sederhana mengenai P2K3. Juga kita sudah bahas dan lengkap dan mudah memahami dan mudah menerapkannya. Jelas, sangat jelas dan detail. Yang item 5, K3 listrik. Ya, inilah yang kita bahas sekarang. Yang ini video yang ke-10 yang akan kita bahas. Dan selanjutnya nanti akan selesai sampai item ke-20. Ya.
Jadi konten dari materi ini secara menyeluruh, ya kita sudah bahas latar belakang dan fakta-fakta di lapangan. Silahkan lihat video-video yang lalu kalau terlewatkan bagi saudara-saudara. Aspek K3 listrik, dasar hukum K3, ruang lingkup K3 listrik, pengetahuan dasar K3 listrik. Dasar-dasar teknik instalasi listrik, identifikasi bahaya listrik. Ini yang paling penting, mengidentifikasi bahaya. Sebab bahaya kalau tidak dikenali, tunggu aja kecelakaan terjadi. Sistem pengamanan dalam masalah listrik. Persyaratan instalasi listrik, ruangan khusus. Dan klasifikasi pembebanan listrik. P3K listrik. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Banyak orang dengan tujuan membantu orang kecelakaan listrik, dia juga jadi korban karena dia tidak memahami. Ini kita bahas juga nanti. Ya, kita sudah bahas, maksudnya di sini sudah setengah jalan, mungkin sudah selesai ya, di video-video yang lalu ya. Sangat penting. Satu, pengukuran listrik. Ya, sudah itu evaluasi materi, dan ini kita bisa meladenin terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah itu diskusi bila waktu memungkinkan bagi saudara untuk bisa menghubungin melalui video dari yang dimasukkan di sistem. Latar belakang mengapa listrik safety sangat penting, karena listrik dapat menimbulkan bahaya yang menyebabkan kematian yang parah, mengerikan, luka serius yang menjadi cacat seumur hidup, dan kerugian kebakaran, ya, harta benda hancur dan menimbulkan kemiskinan. Penyebab kebakaran ditimbulkan oleh listrik. Basic konsep safety program. Ini berdasarkan apapun kegiatan kita, apapun proses, ya, activity kita, pasti dilakukan dengan SOP, yaitu ada standar operating procedure, yaitu pedoman teknik. Pedoman teknik melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan, mau buat kue, pasti ada SOP-nya. Mau buat sayur, ada SOP-nya. Cuma tidak tertulis, kita sudah hafal. Dari SOP-nya lah bisa kita kenali bahaya-bahayanya. Ya, kita mengenali bahaya dari langkah-langkah di standar operating procedure tadi, karena SOP ini berupa langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan, dan kemungkinan besar ada permit to work, dan ini hal-hal yang sangat serius untuk menjamin keselamatan di pekerjaan. Ya, sebab bahaya itu kalau tinggi risikonya, mungkin perlu permit to work atau izin kerja ya istilahnya. Jadi pengenalan bahaya, menilai tingkat risiko, dan menerapkan kontrol. Itu konsep dasar keselamatan kerja. Bahaya potensi di tempat kerja ini, ya, minimal ada 6, fisik, ya, fisik, bahaya terhadap fisik, ancaman terhadap fisik. Satu, yang 2 dan 3 ini pengaruh dari listrik. Ya, kalau tidak kebakaran, ya kena kestrom. Kebakaran bisa menimbulkan listrik, ya, menimbulkan maksudnya listrik itu bisa menimbulkan kebakaran juga. Di samping listrik itu juga membuat orang kesetrum, bisa meninggal tiba-tiba. Ya, sudah tahu sendiri, sudah lihat gambaran dari bahayanya. Suatu bahaya kimikal, ya, bahaya kimikal, bahaya kimia. Sudah bahaya biologi, mungkin tidak terlalu berhubungan dengan listrik. Sudah itu bahaya ergonomis. Oke, dari bahaya tadi kita nilai tingkat risikonya dengan menggunakan manajemen risiko. Ya, ini juga kita bahas di item yang berikut ya, di item yang berikut dari salah satu item silabus untuk A3 umum ini. Dan selanjutnya setelah tahu kita tingkat risiko, kita harus terapkan kontrol. Kontrolnya lah yang memastikan kalau jalan sesuai dengan bahaya kecelakaan, ya, dengan risiko bahaya kecelakaan, kontrolnya akan sangat efektif dan sangat bermanfaat dan menimbulkan dan akan menjadikan pekerjaan itu aman, tidak ada kecelakaan. Kalau kontrol yang sesuai ini diterapkan. Jadi memilih kontrol ini ya yang harus kita bahas terus secara terus-menerus. Jadi bahaya
Kontrol eliminasi yang pertama, ya dengan menghilangkan atau meremove, atau mungkin kontrol yang kedua substitusi dengan mengganti. Ya, pada kasus-kasus tertentu bisa dilaksanakan suatu kontrol isolasi ya terhadap listrik tadi, kontrol bahaya risiko listrik, suatu kontrol engineering, kontrol administratif, dan PPA. Jadi ini sangat aplikatif untuk mengontrol risiko bahaya listrik. Sedangkan aturan sebagai fungsi kontrol juga, aturan dan undang-undang K3 kontrol administratif terhadap risiko bahaya. Ini jenis bahaya yang harus terbiasa harus kita kenali dengan mudah. Ya, bahaya fisik, elektrik, ya, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ekonomis. Dari jenis semua bahaya mengenai listrik, ya. Khususnya tentu yang nomor 2 dan nomor 3 itu. Oke. Kontrol ini yang paling penting untuk membuat kecelakaan tidak terjadi. Jadi kontrol ini diartikan dalam bahasa Indonesia juga dikendalikan, ya, diproteksi, ya, diproteksi bahaya, risiko bahaya tadi, maka aman. Jadi inilah kontrol, mungkin isolasi, mungkin engineering, rekayasa atau kontrol administratif, atau PPA atau APD. Semuanya sangat applicable untuk menjamin keselamatan. Ya, applicable sesuai dengan bentuknya. Lift ini bagian K3 listrik, ya. Maka perlu dikendalikan K3 lift. Lift ini harus dikendalikan bahayanya. Ya, lift mengandung potensi bahaya dan berakibat fatal karena dia beroperasi berdasarkan listrik. Kalau gagal pemakaian listriknya kan bisa berbahaya kali. Maka ini bagian penting dari keselamatan kesehatan kerja listrik. Jadi bisa kita anggap ini adalah kontrol administratif terhadap bahaya adanya pengendalian K3 lift. Pengawasan K3 lift. Ya, referensinya Undang-Undang Nomor 1 1970 ini sudah bahas di video yang lalu. Saudara bisa lihat, ya, dan sangat komprehensif mengenai Undang-Undang Nomor 1 1970. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dengan 1999 ini juga tentang syarat-syarat K3 lift untuk pengangkutan orang dan barang. Permenaker Nomor 12 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja. Jadi bisa berpedoman, referensi, dijadikan acuan. Suatu Permenaker 32 garis miring Men 2 dan garis miring 2015 tentang perubahan atas Permenaker 03 1999. Berikut nomor 5 keputusan Dirjen Bina Awas. Ini tentang di 1999 tentang persyaratan penunjukan hak dan kewajiban teknisi listrik, teknisi lift. Jadi teknisi lift inilah yang kita sebagai ahli K3 umum yang kita awasin dia. Kita pastikan dia certified dan paham dan telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang serius. Itu tugas dari AK3 umum. Jadi ini adalah bentuk kontrol administratif. Adanya syarat-syarat tadi. Pengertian lift. Ya, lift di sini adalah pesawat dengan pelatan mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang. Dan semua kita pasti sudah pernah mencoba naik lift. Ya, naik lift juga bentuknya bermacam-macam. Oke, berikut bahaya pada lift. Ini kita harus kenali bahayanya. Bahaya lift yang pertama apabila ada gangguan suplai listrik. Ya, terhenti suplai listrik, lift akan berhenti dan penumpang lift tidak dapat keluar tanpa dibantu dari luar. Kok bisa berhenti dia? Kenapa dia tidak anjlok ke bawah? Ini ada kontrol engineeringnya yang membuat dia terhenti akibat listrik mati misalnya. Suplai listrik tidak masuk, dia stop diam-diam. Malahan ini dijadikan andalan untuk keselamatan lift.
Nomor 2, apabila terjadi kegagalan pada sistem kontrol, ini bahaya salah satu bahaya nomor 2 ini, bahaya lift. Yang ketiga, apabila tali putus dan rem tidak berfungsi. Jadi bermacam-macam cara bagaimana memastikan ini terlaksana dengan selamat dan aman. Nomor 3 ini apabila tali putus dan rem tidak berfungsi. Jadi yang harus dikenali. Jadi ini semua bahaya pada lift yang harus dikenali. Contoh kasus 1 misalnya. Ini karyawan tewas tertimpa lift. Kepala pecah istri, korban tentu shock dia istrinya. Ya, ini pernah terjadi. Ya, di mana kejadiannya tidak ada di sini penjelasannya. Nah, jadi ini perlengkapan lift. Tentu yang diharapkan, yang bisa kita harapkan dari teknisi listrik, ya, teknisi lift maksud saya, dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Apa yang berhubungan dengan pengoperasian lift. Sebagai ahli K3 umum, kita cukup mengetahui bahwa kontrol terhadap risiko bahayanya sangat rapat atau sangat up to date gitu, sangat lengkap ya dari operasi lift. Nanti ada perincian dari penjelasannya. Contoh kasus kedua di sini ya. Ada tanggal Jumat 11 bulan Februari pukul 11 dulu. Hedi dan Komarudin membawa bahan bangunan menggunakan lift, tapi di lantai 13 lift berhenti. Ya. Apa yang terjadi? Sunter Boulevard, lokasi apartemen Boulevard Barat, Kelapa Gading, Laksana. Jadi kejadian terhentilah liftnya pada saat itu. Satu kemudian lift bergerak turun secara mendadak. Jadi dugaan apa? Tali lift putus dan roda gigi lepas, keduanya tewas seketika. Begitu bahayanya. Ya, risiko lagi, sudah bukan bahaya lagi itu, risiko bahaya dari lift. Ya, itu yang terjadi. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 1970, ruang lingkup perlu diterapkan syarat-syarat K3. Misalnya bab 3 pasal 3 ya, N. Dengan peraturan ditetapkan syarat keselamatan kerja untuk mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang. Dalam hal ini lift, ya. Jadi mengamankannya bagaimana? Yaitu mengikuti syarat-syarat semua seperti yang sudah kita bahas, khususnya mengenai listrik, dan memastikan petugas lift itu adalah teknisi yang sudah bersertifikat. Suatu bab 3 pasal 3P dengan peraturan undangan ditetapkan syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Di Undang-Undang 1970 ini dijelaskan. Kita sudah bahas, ini berupa kontrol administrasi terhadap risiko bahaya lift tersebut di Undang-Undang 1970. Selanjutnya tinjau Undang-Undang 1970 lagi, pengendalian kecelakaan. Bab 3 pasal 4 pasal 1 untuk menjamin kehandalan keamanan pesawat atau alat yang berbahaya atau lift dalam hal ini dilakukan upaya pengendalian pada setiap tahapan. Jadi pengendalian ini proteksi ini, kontrol ini pengendalian pada setiap tahapan. Jadi di perencanaan sudah dibikin apa kontrolnya terhadap perencanaan, ya. Suatu pembuatan liftnya, ini sudah diawasin, ya, aspek-aspek yang berurusan untuk demi keselamatan. Setelah pembuatan, pemasangan, ya, setelah pemasangan tentu pemakaian lagi, setelah pemakaian. Jadi tahap-tahap ini nih sudah mesti dijamin, ya, dikendalikan supaya terjamin keselamatannya gitu. Setelah pemakaian ada lagi pemeliharaan. Pemeliharaan ini maintenance-nya, preventive maintenance. Ya, tentu ada inspeksinya, ada pemeriksaannya, ada pengetesannya. Tanggung jawab dan pengawasan dan pembinaan. Ini pelaksanaan ketiga adalah tanggung jawab pengusaha dan pengurus tempat kerja. Pelaksanaan syarat K3. Ya, ini
berdasarkan Undang-Undang 1970 ini. Mengamanatkan kepada pemerintah atau Menteri Tenaga Kerja untuk mengatur lebih lanjut baik secara teknis maupun administratif mengacu pada pasal 2, 3, dan 4 ya, di Undang-Undang 1970. Kontrol administratif terhadap risiko bahaya penggunaan lift. Tinjauan Permenaker 03/1999 tadi, pengendalian K3 lift, dasar pertimbangannya yaitu pertimbangan teknis penetapan peraturan K3 lift Menteri Tenaga Kerja nomor per 1999 yang tadi sudah sudah disinggung, adalah bahwa pesawat lift dinilai mempunyai potensi bahaya resiko tinggi. Ya, resiko tinggi. Pasal 25, pengurus yang membuat, yang memasang, memakai pesawat lift dan perubahan teknis maupun administrasi harus mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya. Ya, jadi hal ini ya keterlibatan kita sebagai ahli K3 untuk memastikan ya pasal 25 ini adalah berupa kontrol administratif terhadap risiko bahaya lift. Tinjauan Permenaker yang selanjutnya ya 1999 ini bentuknya jadi desain lift, rancangannya dari lift sudah tuh ada perizinan K3 lift ya, dari rancangan, desainnya itu izin K3-nya suatu fabrikasi lift. Ini lebih dilihatkan gambarannya, tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Sudah itu keterkaitannya ya antara desain lift dengan izin K3 lift dan fabrikasinya dan pembuatannya, tahap-tahapnya. Berikut desain konstruksi pemasangan lift ya. Setelah fabrikasi tentu harus dipasang konstruksi lift, pemasangan liftnya, maka izinnya ya sampai pemasangan lift. Selanjutnya gambaran yang sudah sesuai dengan atau pelaksanaannya, terbentuknya ya as-built drawing itu terbentuknya sesuai dengan gambar yang sudah dari awalnya, sudah diterima, sudah disahkan dari awal. Maka dilaksanakan tes dan commissioning, pemeriksaan dan pengujian. Jadi commissioning ini penting dipahami, ini adalah biasanya pihak ketiga ya, kontraktor yang melaksanakan pekerjaan, memastikan syarat-syarat semua terlaksana, dan tentu juga sudah ahli atau certified teknisi liftnya di sana sudah ada semua, satu yang punya pihak. Dan yang commissioning ini adalah orang yang pihak ketiga yang memastikan semua standar, peraturan, syarat-syarat terlaksana dan pengetesan dilakukan sesuai dengan aturan semua. Itu yang dimaksud dengan commissioning. Jadi diizin K3 dan pemakaian lift ya. Setelah pemakaian lift, ini kelanjutannya pemasangan lift ya. Dan jika langsung pemakaian lift, pengoperasian lift. Selanjutnya setelah pemakaian lift apa? Maka riksa uji berkala. Secara berkala harus diperiksa terus ya, mungkin sekali setahun, mungkin sekali 6 bulan. Itu tergantung dari ketetapan yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan syarat-syarat ketiga, syarat lift. Termasuk kontrol administratif terhadap risiko bahaya kecelakaan lift. Izin pembuatan fabrikasi lift. Pasal 24 ayat 1, pembuatan atau pemasangan lift harus sesuai dengan gambar rencana yang sudah disahkan ya oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ini desain pembuatan lift sudah lengkap. Ini urutannya nih. Jadi cenderung ada seperti diulang ya, dari awal tadi dijelaskan, dan seperti ini sudah lengkap. Ada analisa ayat 2, dokumen perencanaan ya, gambar konstruksinya lengkap, desainnya, perhitungan konstruksinya, spesifikasi dan sertifikasi material. Kalau ayat 3, proses pembuatannya harus memenuhi standar nasional Indonesia atau standar internasional yang diakui. Jadi ini urutan langkah-langkah izin pembuatan fabrikasi lift ya, sampai fabrikasi lift dilaksanakan. Maka ini adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya. Izin pemasangan lift. Pasal 24 ayat 4, perencanaan pemasangan lift. Gambar rencana pemasangan lift terdiri denah ruangan mesin dan peralatannya. Ya, dokumennya lengkap,
Suatu konstruksi mesin dan penguatannya. Ya, penguatannya termasuk supportnya, termasuk pengelasannya, sistem pengelasannya. Ya, sudah itu dianalisa, dianalisis, dievaluasi gambar dan sertifikatnya, checking perhitungan kekuatan konstruksi. Suatu diagram instalasi listriknya. Ya. Jadi sekarang diagram instalasi listriknya bagaimana? Diagram pengendalinya. Pengendali ya mengenai memenuhi syarat atau tidak terlihat di sini. Suatu rem pengamannya, ya. Suatu izin kerja. Ketiga, bangunan ruang luncur dan pintu-pintunya, ya. Laik konstruksi lift. Satu rel pemandu dan penguatannya, ya, supportnya gitu. Konstruksi keretanya bagaimana? Gubernur dan peralatannya. Ini gubernur dan peralatannya nih akan banyak kita bahas nanti berikutnya. Kapasitas angkut, kecepatan tinggi vertikal juga. Semua jelas. Suatu perhitungan tali baja. Ini boleh dibilang nih kontrol administratif juga, ya, terhadap risiko bahaya pengoperasian lift dalam bentuk langkah izin pemasangan lift. Sekarang izin pemakaian lift. Pasal 30 ayat 1, setiap lift sebelum dipakai harus diperiksa dan diuji sesuai standar uji yang ditentukan. Jadi harus ada dokumen-dokumen pendukungnya nanti bahwa ini setelah dilakukan sudah diperiksa dan diuji sesuai standar uji yang ditentukan. Ya, jadi izin pemakaian lift ini ya tentu sesuai dengan gambaran, ya, gambaran lift itu sendiri. Suatu pelaksanaan tes dan commissioning, ya. Jadi harus sesuai standar uji ditentukan. Suatu pengujian pembebanan, pengujian rem dan safety devices-nya memenuhi syarat, suatu izin K3-nya keluar dan lift layak operasi. Di standar uji K3 lift harus dilaksanakan sesuai dengan standar nasional Indonesia 1718/1989 bentuk laporan 38L 39L. Ini sudah jelas teknisi lift yang harus menguasainya. Kita dari ahli K3 cuma memastikan semua dokumen-dokumen, semua aturan dan standar-standar uji ini semuanya sudah ada dan kita bisa melihat kesesuaiannya dengan standar. Jadi ini termasuk kontrol administratif. Kelembagaan yang terkait dengan penerapan K3 lift sudah jelas. Fabrikator ini pembuat, ya, pembuat atau pembuatnya, tukangnya istilahnya, ya. Fabrikator, suatu instalator yang memasangnya, termasuk juga kemungkinan tergantung dari hubungan kerjanya instalator ini, yang tentu yang berhubungan juga dengan listrik, bagaimana pemasangan instalasinya. Suatu inspektor, ya, inspektor ini bagian yang memastikan semua itu sesuai, jadi dilakukan inspeksi untuk mengenali kalau ada bahaya yang tidak standar, itu berarti berbahaya gitu. Suatu operator, ya, operator ini sama dengan yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan lift. Itu tentu saja di bagian perusahaan. Bisa saja ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab dengan operasional lift operasional. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Ya, demikian tadi ya pembahasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik. Dalam hal ini lebih difokuskan pada lift dan pengoperasiannya, seperti itu Pak ya. Oke, baik, mungkin apabila dari Bapak Ibu sekalian yang menyimak video sampai akhir ini, jika ada pertanyaan ataupun komentar terkait tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik ini, silahkan meninggalkan komentar Anda di kolom yang tersedia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video yang ke-12 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja listrik ini. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang belum
mengikuti kami, silahkan untuk subscribe channel kami agar Anda semua bisa mengikuti video-video kami yang akan datang. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.